Hello guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini masih sore ya di sini. Ceritanya kami mau ngapain? Hari ini tuh bukan masak-masak pastinya, terus mau bongkar-bongkar karung bawaan suami. Bongkar karung isinya. Ya nggak tahu kan mau dibongkar. Oke, kita bongkar yuk. Cekidot. Hari ini ceritanya mau buka bawaan suami yang isinya belum tahu nih apaan. Apaan belum tahu orang. Ya isinya udah tahu gitu. Isinya koleksi buku. Pas belum nikah nih. Ceritanya kita mau bikin perpustakaan pribadi. Dan karena ini masih di rumah mertua dan jarak rumah diriku dan rumah istri cukup jauh, kemarin pas pulang sekalian bawa koleksi buku yang dulu pas masih muda dibeli. Kan udah nikah. Mulai. Wah. Ustaz, Emang udah dibaca semua? belum dibaca semua. Satu. Oke. Ini buku-buku Islam. Ini udah rusak nih, sering dibaca. On the spot. Ini juga buku sholat, tuntunan sholat. Ini buku sekolah. Komputer. Oke, kita masuk. Ini juga masih buku sekolah. Kalau buku sekolah bisa. Dadah. Ini buku sekolah. Nggak mau. Dadah. Nah, ini novel Habibur Rahman. Kalau novel disimpan baik-baik. Ini juga sama novel Habibur Rahman. Ini juga sama novel Habibur Rahman. Ayat-ayat Cinta 2. Ayat-ayat Cinta 2 sebenarnya lebih seru bukunya daripada filmnya sih, kalau menurut aku sih kayak gitu. Lebih ngena itu yang di bukunya. Kalau Ayat-ayat Cinta 1 itu sesuai novel sama filmnya, gak jauh beda gitu. Oke, ini Tereli. Gak terlalu suka Tereli. Kenapa? Ini Terlalu Felix Shaw. terlalu bagus Tereli. Udah sobek cuy. Tanda terlalu sering dibaca tuh. Oh, Ini udah tahu dari novel Wattpad. Wattpad apa bacanya? Wattpad. Meren. penulis. Oke, ini dulu pas skripsian dan gak dibaca. Karena ternyata agak sulit amat kok bikin skripsi. Di bawah naungan ars. Buku agama. Ini Felix Shaw lagi. Habits, How to Master Your Habits. Ini bagus ya. Kalau Felix tuh rata-rata bukunya gampang deh mengerti. Bimbingan sholat. Karena memang perlu bimbingan untuk sholat, gak sekedar lekak-lekuk doang. Lekuk. Terus ada Ini apa juga lagi, ayat-ayat mesra. Kenapa aku begitu sering gombalin kamu? Ini sumbernya dari nih ayat-ayat mesra. Di sini banyak banget gombalan-gombalan, sumbernya dari Quran dan hadis. Serius li? Boleh nih buat pengantin baru yang kalau mau ngegombal nih, boleh ya, ayat-ayat mesra karya M. Sodik ya. M. Sodik. Ini juga buku agama juga, saya sering beli buku agama. Tapi dibaca? Wih, luar biasa. Oke. Ini juga buku bagus banget menurut aku, Makalah Rizki. Isinya benar-benar bimbingan biar kita benar-benar banyak sedekah, dan di sini juga banyak buktinya. Jadi kalau misalkan sedekah apa, langsung ada balasannya dari Allah. Dari sini buat motivasi kita biar sering sedekah sih. Makalah Rizki karya Jamil Az-Zaini. Nanti lah. Oke, ini buku anak-anak sih. Boleh. Kisah Ajaib 1001 Malam. Dipisah. Ini juga sama buku sejarah, tapi bukan anak buat anak-anak. Ini lumayan serem isinya.
pahlawan-pahlawan yang gugur di zaman Nabi. Ini detail banget, dimulai tangannya yang putus, dimulai ditimpa batu, ditarik sama kuda. Ini jelas banget loh. Dan ini agak rusak sih bukunya kan, emang dulu sering dibaca. Dan ini cetakan lama, tahun berapa nih? Kalau istrinya, aku pribadi lebih sukanya itu novel. Kalau misalkan Ini tahu cetakan ini gak pernah baca, belum. 74. Tahun 74. Ya, cetakan 74. Belum lahir. Ini nih, jejak-jejak Mas Gagah. Novel. Oh, kalau perkara novel aku hatam gitu. Kalau perkara yang lain mah. Oke, ini ini novel karya teman aku, Kang Salman El Ayasi. Adele, Cinta dari Masa Lalu. Nah, ini juga sama, novel karya Mas Salman. Tereli ini. Jomblo Bahagia. Buat anda yang jomblo fisabilillah, coba baca novel ini, lumayan banyak kata-kata yang romantis dan banyak juga kata-kata yang nyeleneh. Kalau ini pasti tahu nih, Nata Reza. Bukunya ternyata dia punya juga buku kayak gini, romanticisan. Tapi ini inspiratif sih. Novel-novel inspiratif. Oke, ini apalagi tuh? Oh, ini dari ini juga nih. Melodian. Ini kayaknya yang di filmnya Dilan. Asli banget nih novelnya. Dilan. Ini romantisisan banget. Tapi emang seru sih. Nah, kalau ini karya dosen kita ya, Ayah. Jangan jadi sarjana basi gitu. Karya Pak Miftah. Pernah beli tapi nggak tahu ditaruh di mana. Ada yang pinjam. Ternyata suami juga beli. Walaupun dulu tuh belum kenal sih sama orang ini nih. Satu kampus tapi nggak kenal. Ya, langsung aja deh kayaknya. Nih. Buku-buku pembelajaran. Ya. Sudah malas dengan kepala kita ikan, nggak ngerti. Novel Kang Salman juga, Rembulan di Langit Konstantinopel. Seru banget, dan bahkan dikasih tanda tangannya karena aku request sih. Oh, sekalian minta tanda tangannya. Ada tanda tangan penulis. Dalam proposal Iya, ini jodohku dalam proposal. Buat kalian yang nikahnya lewat proposal kayak aku. Coba baca ini menginspirasi sih. Kenapa dulu sempat nekat lamar dia, karena kalau lamar langsung ternyata aku ditolak sampai 3 kali. Pas lamar lewat proposal langsung di ACC dong, mantap. Curhat. Tapi nanti lain kali deh kita bahas tentang, mungkin nggak selalu masak ya. Nanti kita bahas tentang yang nikah pakai proposal, ta'aruf gitu ya. Bukan berarti gimana ya, justru itu lebih pasti gitu, nggak muluk-muluk kayak yang pacaran. Tapi yang pacaran juga nggak bisa kita salahkan juga ya. Iya, mungkin mereka juga belum paham gitu kayak gimana konsep ta'aruf kayak gitu sih. Ini aku pisahin sih sebenarnya, yang novel aja gitu, yang buku-buku yang bahasannya berat cukup yang baca, nanti dikasih tahu aja gitu. Istrinya lebih suka novel aja gitu. Manajemen Cinta Pranikah Menuju Nikah Penuh Berkah. Kalau ini gimana? Seru nih. Seru. Ini gimana? Sekilas. Ini itu semacam persiapan sebelum nikah. Apa aja sih yang harus disiapkan sebelum nikah? Ini cocok buat kalian yang benar-benar ingin nikah. Bisa baca buku ini karena dibahas sedalam-dalamnya apa aja yang kalian bakal dapetin pas nikah. Misal suka dukanya dikupas di sini. Jadi nikah itu gak selamanya enak, banyak susahnya. Enaknya juga enak sih. Enaknya suka juga banyak. Suka dukanya di sini ada mulai dari pemborosan harta, terus
menderita lahir batin. Di sini dibahas asli. Sampai yang bahagianya juga. Yang bahagianya juga banyak kok. Ini mah suka duka nih. Buat jadi biar kita yang ingin benar-benar nikah gak sekedar nikah gitu. Jadi kita tahu apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum nikah. Jangan sampai pas nikah loh kok nikah gini. Nah kalau udah baca ini insya Allah dia harusnya udah siap dan tahu betul nikah itu gak mudah ya, walaupun cuma saya terima nikah dan kawinnya gitu, cuman itu ngucapin itunya aja yang mudah, kesananya tanggung jawab di balik kata-kata yang sederhana penuh dengan tanggung jawab. Ini juga bagus nih, biru pada Januari. Jangan dulu dikupas, pengen dibaca satu-satu. Nih potensi gaib, karena aku suka yang gaib-gaib gitu kan. Potensi gaib misteri potensi gaib manusia ini asli dibahas semua, dimulai dari jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat gumpalan darah, dari lubang-lubang dalam diri manusia, misal telinga, hidung, mulut, ini dibahas semua. Bahkan asal usul manusia yang tidak tahu dia berasal dari mana di sini dibahas. Keren banget sih pokoknya. Asal emang sih harus ada dasar. Kalau misalnya nggak ada dasar, baca ini bisa jadi oleng orangnya. Di sini juga ada novelnya Kang Abay. Nah, dia tuh salah satu ini sih penyanyi religi kayak gitu tuh. Itu bagus. Jadi lagu-lagunya tuh bukan cinta-cinta yang dangkal gitu, lebih dalam. Ini juga nggak boleh dulu disebutin. Pengen baca. Ada Taj Mahal, tausiahku, hujan bulan Juni, seperti Joko Damu. Luar biasa ternyata. Muhasabah cinta, tausiahku. Di IG tuh bisa di follow nih buat teman-teman yang ini, yang mungkin salah satu proses hijrah itu nggak semuanya dari orang ya, bisa lewat sosmed juga. Kayak kita mulai follow sosmed-sosmed yang positif kayak tausiahku, terus tuh bisa juga follownya IG orang-orang yang udah bagus menyampaikan materi tentang Islamnya. Kalau sekarang lagi suka sama Hawariyun yang ini sama Felix Shaw tuh. Yep. Penyampaiannya itu lebih lugas, mudah dicerna kayak gitu. Udah mungkin ya? Udah habis ya? Ini sisanya buku-buku agama sih. Sini. Lapis-lapis keberkahan. Saling afilah. Sama ini juga nih. Buku cinta juga, taman orang-orang jatuh cinta dan mendam rindu. Tapi ini bahasanya banyak kata-kata romantis, tapi banyak juga kata-kata yang emang serem dibahas. Dimulai dari pembahasan tentang zina, tentang segala macam di sini dibahas. Terus para pemuja cinta ini ada. Asli di sini lengkap benar. Cuman bahasanya emang berat sih. Cuman buat kalian yang emang suka cinta-cinta romantis, cinta-cinta di Islam, boleh baca ini. Sisanya juga buku-buku Islam sini. Banyak ya. Nah, sebenarnya hari ini tuh sengaja bukan hari ini sih, udah dari kapan ya? Kemarin. Dari kemarin tuh sebenarnya udah dari dulu pas nikah emang pengen punya perpustakaan gitu di rumah. Soalnya kenapa kita pengen punya perpustakaan, biar ada perubahan generasi gitu ya. Perubahan generasi. Jadi kalau punya anak nanti tuh mereka tuh gampang kalau misalkan pengen baca buku, dan memang harus pengennya sih dibiasakan untuk suka baca buku gitu dan mengenal sejarah umatnya sendiri, jangan sampai oleng. Jadi diperbanyaknya itu, kalaupun misalkan ada novelnya novel Islami gitu, supaya emang kebawa suasananya ya Islami gitu ya. Kalau film-film kita carinya film-film yang Islami gitu. Kalau itu mah dari habitsnya kita bangun, dari misalkan dari baca bukunya, komiknya Islami, kemudian novel-novelnya, apalagi buku-buku yang lainnya tentang sejarah ya. Kayak gitu. Mengenai buku sendiri kita di collabs
sok kolaps. Jadi punya suami dibawa, terus punya aku juga nanti dikeluarin semua, kita buat perpustakaan mini seperti itu. Nanti teman-teman bisa juga tuh yang pengen gitu ya punya perpustakaan, kita bisa nyicil minimal sebulan sekali itu kita punya 1 buku gitu. Nyisihin 100.000 buat beli bukunya yang asli ya, jangan yang bacakan. Kalau yang bacakan 10.000 dia bisa dapat 10 sih. Itu tuh kasihan buat penulisnya gitu ya. Jadi usahakan untuk beli buku yang asli. Oke, tips kita hari ini sebenarnya mau berbagi tentang cara membuat perpustakaan mini di rumah. Salah satu tujuannya udah untuk generasi yang lebih baik, lebih suka baca buku, dan sumber-sumbernya juga yang kredibel gitu ya. Terus lebih lebih wawasannya lebih luas gitu. Jangan sampai kayak orang tuanya nih wawasannya segini-gini aja. Nah, sebagai orang tua kita fasilitasi supaya anak kita itu punya potensi yang luar biasa dari hasil dari baca buku gitu. Dan yang pertama nggak usah maksain langsung gede bleg gitu. Nyicil aja gitu yang ada di rumah, termasuk buku-buku pelajaran ya. Buku-buku pelajaran juga gak banyak. apa-apa, dikumpulin aja gitu. Siapa tahu kan nanti juga pasti akan ngajarin anak matematika tambah-tambahan tuh misalnya. Kita dulu pernah sekolah SD ada buku paketnya, ya udah nggak usah dibuang, dikumpulin aja gitu. Iya. Terus berusaha nyisihin ya. Sebulan 100.000 aja buat beli 1 buku yang emang asli, yang ori. Jangan sampai beli yang KW. Kasihan yang nulisnya. Udah sih itu aja ya. Ya, itu aja sih. Koleksi buku saya masih ada sih di belakang. Nih. Kado istri. Oh. Ini nih. Ini kado nikah. Ini kado nikah. Ini dari Kurniawan Gunadi, menentukan arah gitu. Kalau ini nih yang buku terbaru. Kemarin. Sang Pangeran. Dan kadonya udah ketahuan duluan sebenarnya yang ini. Ya udah sih gitu. Jadi ini buku nggak pelajaran sih. Jadi tebal-tebal gitu kebanyakan saya bukunya buku agama, komputer ya, sama pembelajaran komputer. Untuk novel dikit soalnya gak terlalu suka novel, kecuali novel-novel Islami baru saya beli. Dah sih gitu aja. Kalau punya saya nggak usah dikeluarin ya, susah. Nggak susah-susah amat sih, cuman kebanyakannya pas saya cek itu novel-novel picisan. Gak apa-apa sih, siapa tahu nanti anaknya jadi novelis kayak gitu. Amin. Mencetak peradaban baru ya lewat novel. Lewat novel kan bisa kayak Asma Nadia tuh, dakwah lewat novel. Pergerakannya ya. Terus di ini ke layar lebar gitu. Udah ya untuk hari ini. Untuk hari ini cukupkan sekian. Buat kalian-kalian yang punya visi misi yang sama, pengen punya perpustakaan di rumah, kita mulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu ngumpulin dulu uangnya. Pastinya cukup beli sebulan 1 buku aja gitu ya. Insya Allah nanti juga nambah gitu. Dan jangan lupa beli yang ori itu, kasihan penulisnya gitu, udah capek belinya yang KW gitu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.